Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, tim penyidik KPK menggeledah rumah Hanan Supangkat, pihak swasta yang sempat diperiksa KPK sebagai saksi tindak pidana pencucian uang ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tim penyidik KPK baru diizinkan masuk setelah pemilik rumah Hanan Supangkat datang. Sejumlah petugas yang didampingi polisi masuk ke dalam rumah membawa 2 koper dan mesin penghitung uang. Petugas KPK melakukan penggeledahan di dalam rumah mewah berlantai 2 dan sejumlah mobil mewah milik Hanan Supangkat. Hanan Supangkat telah diperiksa KPK sebagai saksi terkait perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK mencecar Hanan soal komunikasi dengan SYL. Iya, saya tahu Pak. Ini lagi di jalan. Ya, siap. Pak Agus, siap Pak Agus. Iya, bagus. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil suara pemilu 2024 di Ogan Komering Ulu Selatan ricuh. Para saksi dari partai politik tersulut emosi karena terjadi perbedaan hasil suara. Kericuan terjadi saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 di Ogan Komering Ulu Selatan. Rapat pleno ricuh akibat adanya perbedaan antara salin daftar pemilih tetap yang dipegang pihak KPUD dan panitia pemungutan suara. Ketegangan bertambah saat pihak KPUD mengabaikan protes para saksi, sehingga seluruh saksi parpol yang hadir tersulut emosi. Kegiatan penghitungan suara sempat diskor selama 1 jam untuk meredam keributan. Dari beberapa kecamatan ada bukannya sesuai dengan di video, bukan ada apa-apa itu, melainkan di situ ada kesalahpahaman bahwasanya dalam penynkronan data daripada saksi dan PK itu masih ada kekeliruan. Namun alhamdulillah semuanya itu dapat kita selesaikan. Kami selaku pengawasan pada malam itu menyaksikan langsung bahwasanya yang terjadi di rapat pleno tingkatan kabupaten itu hanya keselisih pahaman ataupun miskomunikasi. Usai kejadian, Bawaslu mengatakan ada kesalahpahaman saat penghitungan suara dan berjanji mengawasi lebih ketat proses penghitungan suara. Dari Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Komisi Informasi Pusat atau KIP, pemirsa, menyidangkan sengketa informasi yang dimohonkan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Yakin terhadap Komisi Pemilihan Umum. Sidang terkait permohonan informasi data mentah real count infrastruktur teknologi informasi pemilu 2024 termasuk kontrak antara KPU dan Alibaba Cloud serta data mentah pemilu sejak 1999 sampai 2024. Ketua Yayasan Advokasi Hak Konstitusional yang duduk sebagai termohon menjelaskan bahwa saat ini banyak beredar berita bohong atau hoax seputar kepemiluan, termasuk kabar server KPU berada di Tiongkok maupun Perancis. Baginya kebenaran informasi tersebut harus dibuktikan secara transparan. Sengketa informasi ini terjadi karena menurut pemohon KPU tidak beri akses informasi pada publik. Komisi Informasi Pusat mendalami cara KPU mengelola informasi publik di PPID dan efektivitas pelaksanaan tupoksi PPID KPU. Dimaksud apa? Data seperti itu kalau dalam nomenklaturnya PPID KPU apa istilah?
Komisi Pemilihan Umum tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg di aplikasi Sirekap. KPU hanya menampilkan bukti otentik atau data dari tempat pemungutan suara. KPU mengubah tampilan laman website hasil suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Bila sebelumnya laman ini menampilkan grafik atau bagian data hasil tabulasi sementara perolehan suara, kini laman Sirekap hanya menampilkan hasil foto formulir model C dari tempat pemungutan suara. Menurut KPU, penampilan Sirekap terbaru ini dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat serta agar tidak menimbulkan prasangka. Sementara itu pemirsa, tim ses para paslon presiden mengomentari usulan hak angket yang mulai bergulir di DPR RI pada Selasa pagi. Kubu paslon 01 menyebut tetap berkomitmen untuk mendorong hak angket. Meski demikian, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali menyebut sampai saat ini partai yang mendorong hak angket belum tentu bisa solid. Usulan hak angket yang mulai bergulir di DPR RI dalam rapat paripurna Selasa pagi mulai mendapatkan perhatian publik. Dibahasnya hak angket menjadi harapan untuk membuka gerbang baru untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024. Meski demikian, keabsenan setengah anggota DPR dalam rapat paripurna tersebut, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani, menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan fraksi parlemen pendukung angket untuk menggolkan narasi hak angket ke tahap selanjutnya. Sampai sekarang kita nggak tahu deh ya, siapa yang betul-betul mau menjadi setir dari hak angket ini. Barangkali itu maksudnya dari Gerindra. Apakah yang nyetirnya itu betul-betul Ibu Megawati atau Surya Paloh atau siapa, kan belum jelasnya yang nyetir siapa. Lalu siapa yang naik ke atasnya gitu. Tapi kalau prediksi Anda jalan nggak hak angket? Agak sulit, terutama Agak karena ada BTS. Apa itu? BTS ini hati-hati loh ya, jangan dikait-kaitkan dengan kasus, bukan. BTS ini belum tentu solid. Juru bicara Timnas Amin Syahganda Nainggolan menekankan komitmen kubu paslon 01 untuk tetap mendorong hak angket. Meskipun tanpa restu dari Megawati Soekarno Putri sebagai kubu awal pencetus pengguna angket DPR RI. Tim Amin sudah jelas bahwa mereka komit pada hak angket. Jadi hak angket ini kan merupakan hak partai politik yang dijamin oleh undang-undang. Tiga-tiganya tuh ya, Nasdem, PKB, ya, PKS. Ya, so far itu nggak ada masalah. Mereka komit dan bahkan mungkin dari pihak Nasdem hari ini sudah mengeluarkan statement dia akan jalan tanpa menunggu lagi restu Bu Mega atau quote and quote restu Bu Mega ya. Selama ini menunggu karena ide itu berasal dari Ganjar Pranowo. Bersambut komitmen hak angket kembali didorong oleh kubu paslon 03 Ganjar Mahfud, menyebut bahwa angket adalah bagian dari demokrasi yang harus digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan sesuai dengan fakta. Dan hak angket ini adalah kanal dalam dunia demokrasi kita yang harus dipergunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan, dan mereka juga berhak untuk menjawab itu sesuai data dan fakta. Kalau kemudian ada beberapa bagian dari masyarakat yang justru tidak menggunakan hak-hak konstitusi ketika mengajukan pertanyaan, misalnya bertindak anarkis misalnya, nah itu yang salah dalam dunia demokrasi. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Betul. Oke. Dalam dialog yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, kembali dihadirkan Ferry Amsyari, pakar hukum tata negara yang menekankan kembali dugaan kecurangan pemilu yang terpampang dengan jelas yang kembali mengonfirmasi data yang ada dalam film Dirty Food. Kalau enggak kami buat jauh-jauh hari dan muncul jauh-jauh hari. Film ini mau mendidik politik kepemiluan kita untuk bicara dua hal. Satu, bahwa kecurangan terjadi. Dan terjadi dalam satu putaran dan 50% terbukti data film itu mengatakan sampai hari ini. Kedua, siapa pelaku kecurangannya. Dan kami langsung tunjuk hidung, aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo.
Kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dibanjiri karangan bunga. Karangan bunga berdatangan sejak pagi dan hingga petang pada Selasa 5 Maret. Lebih dari 20 karangan bunga berdatangan ke rumah Megawati. Menyimak tulisan pada karangan bunga dari sumber media sosial @egemoyan, terlihat pengirim menyemangati dan mendorong Presiden ke-5 untuk setia menjadi banteng yang mengawal demokrasi dan cita-cita reformasi 98. Pengirim karangan bunga ini beragam, mulai dari komunitas, persatuan alumni, dan tidak sedikit mewakili pribadi atau perorangan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyerahkan penghargaan Adipura tahun 2023. Penghargaan diberikan kepada kabupaten atau kota yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyerahkan penghargaan Adipura tahun 2023 kepada kabupaten atau kota yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup. Pada ajang penghargaan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, Ma'ruf Amin menyoroti masalah pengelolaan sampah yang saat ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Ke depan saya harapkan program ini dapat terus diperkaya dengan ragam inovasi sehingga mampu menyesuaikan dengan dinamika zaman serta perubahan arah kebijakan. Saya juga meminta esensi program Adipura senantiasa terjaga, yaitu untuk memastikan keterlibatan berbagai elemen, utamanya komitmen dan kinerja pimpinan daerah. Diharapkan kota yang menerima penghargaan ini dapat menjadi contoh bagi kota lain serta bersaing secara global. Alhamdulillah Kabupaten Klaten ini tahun yang kedua mendapatkan penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yaitu Kabupaten Klaten Adipura. Penantian yang cukup panjang dari tahun 96 Kabupaten Klaten mendapatkan Adipura. Kami yang kedua itu di tahun 2022 dan ini tahun yang kedua di masa jabatan saya yang di periode yang kedua ini. Lebih lanjut, Wapres juga menyebutkan diperlukan edukasi dan sosialisasi untuk mengubah paradigma dan perilaku masyarakat dalam penanganan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bantuan berupa fasilitas air bersih dan listrik diberikan kepada masyarakat Cilincing, Jakarta Utara. Bantuan yang disalurkan sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kembali menyalurkan bantuan berupa pengadaan fasilitas air bersih dan listrik untuk warga di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Aksi dilakukan untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus memudahkan mereka untuk mencari nafkah tambahan dengan memanfaatkan limbah berupa cangkang yang kerangnya selama ini menjadi gantungan hidup. PT BKI Persero tidak berjalan sendiri dalam melaksanakan program tersebut, namun menggandeng lembaga lain yakni ESQ Kemanusiaan untuk membantu langsung ke masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk listrik ini digunakan masyarakat di sini untuk melakukan kegiatan ekonomi, di mana mereka melakukan pengolahan, kemudian
tani ya, bercocok tanam kerang, di mana setelah kerang dihasilkan, diproduksi, kemudian ada limbah yang selama ini tidak terkelola dengan baik, itu dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar sini untuk menghasilkan benda-benda seperti paving block, kemudian kloset dan juga kerajinan-kerajinan lain yang. Jadi ini adalah langkah konkret yang sangat positif. Kemudian kita tentu saja melakukan pendampingan dari SK Kemanusiaan karena amanah ini diberikan kepada kami dan kami betul-betul melakukan pendampingan yang serius dan sungguh-sungguh karena kami ingin melihat bagaimana sebelumnya dan bagaimana nanti sesudahnya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan serupa yang dilakukan PT BKI Persero sebelumnya sudah dilaksanakan di beberapa tempat. Seperti di Bogor dan daerah pesisir Pandeglang dengan menggandeng pihak-pihak lain khususnya sesama BUMN. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu bank BUMN menggelar rapat umum pemegang saham tahunan RUPST 2024 di Jakarta. Dalam RUPST ini diputuskan pembagian dividen sebesar 700,2 miliar rupiah kepada para pemegang saham. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Tabungan Negara 2024 memutuskan untuk membagikan dividen senilai 700,2 miliar rupiah kepada para pemegang saham. Nilai ini setara 20% dari laba bersih tahun buku 2023 senilai 3,5 triliun rupiah atau 49,9 rupiah per saham. Adapun 80% laba atau 2,8 triliun rupiah ditetapkan sebagai saldo ditahan untuk pengembangan usaha perusahaan. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan nilai pembagian dividen tahun buku 2023 meningkat sekitar 15% dari total dividen tahun 2022 yakni sekitar 609 miliar rupiah. Kalau kita lihat Mbak, dividen payout 20%, artinya kita membayar dividen tahun ini 700 miliaran. Angka pasti nanti saya sampaikan ya, tapi 700 miliar lebih. Kurang lebih 49 rupiah per lembar saham, 49, sekian. Nah, ini memang kita sudah diskusi dengan pemegang saham Dwi Warna, kantor BUMN, bahwa kita memang sesuai RBB kita juga memang kemarin kita cantumkan 20%. Dan kami juga udah konsult dengan UJK sehingga kita sepakat mengusulkan waktu itu di angka 20%. Pembagian dividen tahun buku 2023 merupakan komitmen perseroan untuk meningkatkan kontribusi kepada pemerintah serta upaya perseroan untuk meningkatkan shareholder value kepada investor. Dari Jakarta, Heru Tri Juniarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyerahkan bantuan berupa ambulans kepada 16 balai pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia. Bantuan ini pemirsa diserahkan langsung kepada BP2MI Beni Ramdhani kepada Kepala BP2MI DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. 6 ambulans ini merupakan bagian dari 20 mobil ambulans yang akan diserahkan kepada masing-masing perwakilan BP2MI di tiap daerah. Ambulans ini nantinya akan digunakan untuk mendukung para pekerja migran yang mendapat musibah usai bekerja di luar negeri. 2 tahun terakhir, BP2MI telah memulangkan ada lebih dari 800 jenazah PMI dan 1.000 lebih PMI yang sakit. Ambulan ini sudah kita launching 4 buah bantuan dari Taspen karena anggaran kita saat itu terbatas. Untuk tahun ini pengadaan kita sebanyak 16, di daerah 10, kemudian di pusat yang kita launching adalah 6, berarti sudah 20 ambulan, masih kurang 3 ya. Mudah-mudahan anggaran berikutnya mencukupi. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan. Tidak boleh PMI dan keluarganya jika mereka sakit kemudian mereka harus keluar uang untuk membayar ambulan. Tidak boleh PMI dan keluarganya jika ada yang meninggal di antara mereka kemudian mereka harus membayar ambulan. Negara hadir untuk memberikan fasilitas itu, gratis untuk.
Pemirsa, TNI Angkatan Laut mengambil peran dalam upaya menanggulangi dampak bahaya bencana alam. Pelatihan penanggulangan bencana alam ini digelar di beberapa lanal dan diakhiri simulasi kesiapsiagaan bencana. TNI Angkatan Laut mengambil peran dalam upaya menanggulangi dampak bahaya bencana alam. Pelatihan penanggulangan bencana alam dilaksanakan di wilayah kerja Lanal Kendari. Pelatihan serupa juga telah dilaksanakan di Lanal Banten. Pelatihan dengan tema TNI Angkatan Laut menyelenggarakan pelatihan penanggulangan bencana alam untuk menciptakan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Di bawah komando langsung dan Lanal Kendari, Kolonel Laut Pelaut I Gede Dharma Yoga. Puncak kegiatan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Potensi Maritim TNI Angkatan Laut, Brigadir Jenderal TNI Marinir Gatot Mardiono. Tentunya kita berharap seluruh masyarakat tahu berbuat apa apabila terjadi bencana. Bencana baik itu tsunami, gempa bumi, longsor dan sebagainya. Apa yang diperbuat, yang kita harapkan masyarakat yang kena dampak tuh mengerti kemana harus evakuasi, kemana harus melapor dan sebagainya. Kegiatan diakhiri dengan simulasi kesiapsiagaan bencana dan evakuasi mandiri masyarakat pesisir terhadap gempa bumi dan tsunami. Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan pembagian bahan kontak kepada masyarakat.